suka ya, ibu nggak ridho ya saya masuk Islam, saya bilang begitu. Tapi ibu saya bilang, enggak, ibu seneng lihat kamu seneng. Nggak tahu dia kemana. Saya sudah coba cari, tapi memang tidak ada jawaban. Terus ibu bilang aja, memang mungkin ini sudah jalan kamu. Dan semenjak itu saya memutuskan untuk berhijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Dwi Kusumaningati. Saya akrab disapa Tika. Asal saya dari Pare, orang tua asal dari Pare. Saya berusia 22 tahun. Agama saya sebelum saya masuk Muslim, agama saya Kristen Protestan. Begitupun dengan orang tua. Dan sekarang saya meyakini untuk saya beragama Muslim. Sementara orang tua saya tetap berada di agama sebelumnya. Dari mulai saya kecil sampai saya beranjak remaja, bahkan sampai saya sekolah SMA itu saya masih menjadi seorang Kristen. Setiap hari Minggu saya ke gereja. Yang dulu masih anak-anak saya selalu suka untuk sekolah Minggu. Dan bahkan saya sudah sempat dibaptis. Dan saya sudah sempat menerima nama baptisan itu tadi. Terkadang jika ada kegiatan sosial di gereja juga kan memang ibu mewajibkan untuk selalu ikut. Ada KKR, kalau di Kristen itu ada KKR gitu, di mana-mana selalu saya ikuti. Lingkup pergaulan saya dulu, teman-teman saya banyak yang Muslim. Meskipun saya kecil sering ke sekolah Minggu, tapi mayoritas di kampung saya seorang Muslim, jadi saya ikut teman saya bersih-bersih musola, saya ikut. Saya mau, kalau teman saya taraweh, saya nunggu di depan musola gitu. Terus sampai teman saya nyamperin, tik, inilah aku ada takjil buat kamu. Kamu tadi nungguin toh. Oh, aku dari tadi nungguin kalian loh. Terus sampai pas waktu pernah ikut bersih-bersih musola itu orang tua saya marah. Ngapain kamu ikut bersih-bersih? Nggak perlu, kamu itu bukan orang Islam gitu. Tapi saya seneng, kan sama teman-teman rame-rame juga bersihin musola ya. Saya seneng. Dan dari situ saya pernah juga dulu diajarin sholat sama teman saya. Diajarin sholat. Tik coba sholat, Tik. Kayak gini loh sholat. Oh, sholat tuh kayak gini. Saya bermualaf tahun 2021 akhir. Yang memang dulu saya dari hati saya ingin sekali bermualaf dan masuk ke agama Islam. Namun saya bingung untuk memberitahu orang tua saya bagaimana. Dan Allah memberi jalan dengan perantara menikah. Ibu boleh saja kamu masuk Islam. Ibu tidak pernah memaksa anak-anak ibu untuk terus ikut apa yang ibu ajarkan. Tapi tolong, kamu harus tetap jalankan syariat sebagai orang Muslim ya, Dok. Ibu saya bilang seperti itu. Sholat, ibu bilang gitu. Jangan sampai tidak sholat. Akhirnya saya bilang, iya Bu, insya Allah saya akan tetap jalankan syariat sebagai orang Islam. Yaudah, berangkat. Saya berangkat, saya syahadat. Dan sepulang dari syahadat itu, saya lihat ibu saya sudah menunggu di rumah. Ibu saya sudah menunggu, terus ibu saya bilang, gimana Dok tadi syahadatnya lancar? Alhamdulillah Bu, saya bilang begitu. Anak ibu sekarang sudah seorang Muslim, begitu ibu saya. Terus ibu saya menangis di situ. Saya bilang gini, Duh, kenapa Bu, ibu kok menangis? Saya bilang itu. Ibu nggak suka ya? Ibu nggak ridho ya saya masuk Islam? Saya bilang begitu. Tapi ibu saya bilang, enggak. Ibu seneng lihat kamu seneng. Ibu saya bilang seperti itu. Ibu hanya nolong sondok. Gak bisa menyaksikan kamu bersyahadat. Karena dulu ibu menyaksikan kakakmu bersyahadat, tapi sekarang ibu gak bisa menyaksikan. Ibu bilang seperti itu. Saya bilang sama ibu saya, Bu, ibu gak usah sedih karena gak bisa lihat saya. Dengan ibu, bapak mengizinkan saya berpindah keyakinan itu saja, saya sudah senang sekali. Saya bilang seperti itu.
Insya Allah Bu, setelah ini saya akan tetap seperti apa yang Ibu mau. Saya bilang seperti itu. Saya tidak menjalankan sebagai orang muslim. Muslimah yang baik. Muslimah yang baik. Dan ternyata pernikahan yang saya jalani tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena saya berpikir jika saya menikah, saya memiliki imam dan imam saya bisa menuntun saya. Di sisi lain tidak bisa menjadi imam yang baik itu, tapi ada lagi masalah yang tidak dapat ditolong lah untuk berumah tangga. Akhirnya Allah memberikan ujian itu. Saya berpikir, apa saya akan tetap terus seperti ini? Sampai kapan saya akan mengejar dunia? Dan saya tidak pernah mengingat kematian. Dan semenjak itu saya waktu itu ikut yasinan rutinan di kampung saya. Waktu saya baca yasin, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh kayak ngerasa, aduh, saya udah nggak kuat ini, saya harus ketemu sama ibu saya, gitu, ibu pengurus saya. Akhirnya saya hubungi lagi, beliau bilang, ibu sudah cari kamu, ibu nanti kamu, kok kamu nggak ada kabar, ibu bilang begitu. Akhirnya saya datang ke rumah ibu. Sebelum saya cerita, orangnya sudah tahu, beliau sudah tahu. Maksudnya Bu Wiwin? Bu Wiwin. Bu Wiwin bilang, ibu tahu kamu ada masalah, ibu bilang begitu. Dan saya cerita semuanya, saya menangis sejadi-jadinya ke ibu saya ini. Ibu bilang sempat cari dulu anaknya, maksudnya suami saya cari dulu. Kan selama ini kan juga udah pisah, nggak tahu dia kemana. Saya sudah coba cari, tapi memang tidak ada jawaban. Terus ibu bilang aja, memang mungkin ini sudah jalan kamu. Dan semenjak itu saya memutuskan untuk berhijrah, benar-benar berhijrah. Saya membuang pakaian-pakaian saya yang tidak layak untuk dipakai sebagai seorang muslimah. Dan saya memutuskan untuk berhijab. Di kerjaan pun saya memutuskan untuk berhijab. Dan di kerjaan itu tadi saya bisa melihat siapa orang yang memandang saya secara fisik, melihat suka dengan saya karena fisik saya, dan siapa orang yang benar-benar melihat sisi baik saya. Saya kerja, saya pakai hijab. Di situ banyak yang komplain, gak pantas kamu pakai hijab, ngapain kamu pakai hijab? Saya cuma bisa diam, saya kasih senyum aja. Terus banyak yang bilang, loh, kamu pakai hijab ya sekarang? Kamu cantik loh pakai hijab, kamu cocok pakai hijab, kamu kelihatan lebih muda, nggak kayak tante-tante kayak kemarin, Masya Allah. Dan selama saya berhijrah, tidak sedikit yang menghujat saya karena masa lalu saya yang seperti itu. Mereka bilang, percuma kamu berhijab, percuma kamu berhijrah, kalau sifat kamu kayak gitu. Saya cuma bisa diem, saya terima, karena di saat saya memutuskan untuk berhijrah, saya juga harus berusaha menahan diri untuk tidak menerima kejahatan yang saya terima dari orang lain. Karena mengingat saya berubah, itu rasanya gampang sekali. Hanya menggunakan hijab panjang, pakaian syar'i, mengenakan kaos kaki, saya pikir saya sudah berubah. Ternyata tidak. Di mana saya harus menata niat saya kembali karena Allah. Saya harus menjaga lisan, membenarkan bacaan sholat saya kembali, dan yang terpenting saya harus bisa menahan diri untuk tidak membalas kejahatan orang lain yang saya terima. Intinya saya memutuskan untuk bersabar. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Jika orang bilang sabar itu ada batasnya, Mbak, nggak ada. Kita memutuskan untuk sabar, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak boleh marah, sabar itu tidak boleh dengki. Itu lagi di perjalanan saya tadi, akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah itu. Dan akhirnya saya mengurus perceraian sendiri, saya bekerja sendiri,
Saya menghidupi anak saya sendiri. Jadi saya seorang single mommy dengan 1 anak. Saya berpikir, ya Allah, habis ini saya gimana? Saya seorang diri, saya bekerja sendiri. Nanti anak sekolah ini gimana ya Allah? Saya pernah berada di titik terendah di mana saya itu benar-benar tidak punya uang sama sekali, sedangkan hari raya hampir tiba. Saya hanya bisa berdoa dan minta sama Allah. Pegangan saya selama itu hanya Allah. Saya nggak, meskipun saya punya orang tua, prinsip saya tidak pernah ingin menyusahkan orang tua saya. Karena dengan perjalanan saya yang rumah tangga tidak jadi, dari situ saya tahu bahwa menyakiti hati orang tua saya. Dan saya tidak ingin lagi dengan membebani kebutuhan saya di orang tua saya. Saya cuma minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, habis ini hari raya, saya perlu zakat. Tapi sedangkan saya ini nggak punya uang, ya Allah, saya minta saya protes sama Allah. Dulu sewaktu saya meninggalkan dan melalaikan perintah-Mu, saya ini uang seakan-akan nggak pernah habis. Tapi ketika saya memutuskan berhijrah ini, kenapa ya Allah Engkau uji hamba di ekonomi hamba? Saya protes sama Allah. Saya nangis, saya ulang-ulang doa saya setiap hari. 2 hari sebelum Lebaran, setelah saya sholat maghrib, saya buka HP saya. Kakak sepupu saya chat saya dan bilang, Nduk, ini ada zakat mal dari kakak buat kamu. Saya nangis sejadi-jadinya, ya Allah, ternyata Engkau memang jawab apa yang menjadi doa saya selama ini. Engkau jawab apa yang menjadi permintaan hamba, dan Engkau jawab tepat pada waktunya, ya Allah, saya bilang begitu. Dan setelah itu, rezeki mengalir terus. Alhamdulillah, saya bisa zakat, saya bisa kasih THR ke keponakan saya bisa belikan anak saya baju, Masya Allah. Dan dari itu saya berpikir, ya Allah, maafkan hamba selama ini telah meninggalkan-Mu, saya bilang begitu. Dan dari situ saya berpikir, lantas perihal apa lagi yang membuat saya lalai akan perintah Allah? Perihal dunia apa lagi yang membuat saya meninggalkan Allah, saya begitu. Dan dari situ saya ambil pelajaran bahwa jangan pernah menyepelekan, jangan pernah anggap doa itu tidak pernah Allah jawab. Dahsyatnya doa saya bisa rasakan sendiri. Apa yang kita minta, cukup kita minta sama Allah. Doa ulang-ulang setiap hari, karena dengan kita berdoa itu ibarat kita mengetuk pintu surganya Allah. Dengan kita berdoa terus, kita mengetuk terus hingga tiba saatnya Allah membukakan pintu. Allah menjawab semua doa kita. Jika kita berpikir, selama ini saya doa, Allah nggak pernah jawab, Allah nggak pernah kasih, udahlah, saya nggak pengen lagi berdoa sama Allah, nggak mau lagi saya minta sama Allah. Salah. Kita mengetuk pintu Allah. Jika kita berhenti untuk berdoa, ibarat kita berhenti mengetuk pintu Allah. Jika suatu saat Allah membukakan pintu, lah yang berdoa tadi mana? Tadi saya mendengar beberapa kali, sekarang saya bukakan pintu, kok sudah tidak ada orangnya? Lalu kita kecewa sama Allah. Allah nggak pernah jawab, udahlah males aku, nggak pengen doa lagi sama Allah. Sholat pun jadi males. Jangan pernah meremehkan dahsyatnya doa. Dan dari pernikahan saya yang tidak jadi, saya jadi berpikir, mungkin dulu saya berawalan dan mengawali pernikahan ini dengan bukan hal yang baik. Maksudnya dengan saya berpacaran bertahun-tahun. Pacaran itu ibarat kita pacaran itu kita sudah menapaki jalan kemaksiatan tanpa kita sadari. Akhirnya dari situ, mungkin jika memang nanti kesempatan masih ada, saya minta sama Allah pertemukan dengan laki-laki yang baik. Amin. Yang bisa menuntun saya, yang menerima anak saya. Amin. Dan saya tidak ingin pacaran lagi.
jadi berpikir, oh mungkin dulu saya berawalan dan mengawali pernikahan ini dengan bukan hal yang baik. Maksudnya dengan saya berpacaran bertahun-tahun. Pacaran itu ibarat kita menapak, pacaran itu kita sudah menapak